Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dawan Tengah 1, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Dawan Tengah 1, serta teman saya yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara komunitas belajar. Kebetulan saya mempunyai tugas mendiseminasikan budaya positif. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, di sini saya sedikit ingin berbagi untuk memenuhi tugas saya juga dari CIP Angkatan 9. Dan kita di sini kita sharing aja ya Bapak dan Ibu, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baiknya. Nah ini ya Bu, gamenya itu ada, coba Bapak dan Ibu, apa hal berharga yang ada di hidup Bapak Ibu? Boleh ditulis di post-it, masing-masing boleh menuliskan. Harga. Ya, hal paling berharga di hidup Bapak dan Ibu. Simpanlah sesuatu yang berharga, maksudnya tuliskan ya Bu ya. Dalam hidup Anda, dalam kepalan tangan Anda, bayangkan ada sesuatu di kepalan tangan Anda. Boleh Ibu tuliskan hal berharga itu, lalu kepal, rapat-rapat. Nah, tidak boleh ada yang tahu. Kepala dengan kuat, karena itu merupakan benda berharga Anda. Lalu teman sebelahnya bertugas membuka. Untuk sementara teman sebelahnya bertugas membuka kepala tangan Anda. Oke. Bapak mau siapa yang membuka Pak? Boleh ya, dibantu. Lalu dengan cara apapun boleh, dengan membujuk, dengan menghardik boleh, menghardik, mengintimidasi, lalu memarahi, menggoda. Nah kalau sama Pak itu menggoda ya. Lalu menggelitik, bahkan menawari uang. Nah, lakukan nanti secara bergantian. Pada Ibu, boleh dengan teman yang sebelahnya dulu. Silakan dikepal, lalu teman sebelahnya membukanya. 30 detik saja. Ya, 30 detik saja. Sudah Bapak dan Ibu? Satu-satu dulu. Nah, teman-teman dulu yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan dulu. Sudah, aku udah makan punya dia. Sudah. Apa saja? Baby jangan dikelikitin, bahaya. Apa saja yang berharga? Kamunya. Boleh. Siapa yang membuka? Tadi ada yang membuka atau membuka? Oke, membuka. Kenapa Ibu membuka? Pengen tahu. Ya, Ibu kan membuka ya. Berarti Ibu membuka yang punya Ibu. Punya dia. Oh gitu. Ibu kenapa membukakan untuk Bu Liu? Ya, maksa. Dia sama-sama tahu. Dia sama-sama tahu. Ingin mengetahui apa isi hati Miss Tiur? Iya. Tidak, Ibu kan tadi menutup untuk Bu Tiur ya, benda berharga Ibu. Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Terus kenapa Ibu sekarang membuka? Kenapa Bu? Ingin berbagi dan apa misalnya kalau kalau ada sesuatu yang besarnya mungkin bisa berbagi sama. Kalau ada yang dipendam katanya lebih baik berbagi. Kalau Bu Tiur kenapa membuka? Membuka saya tadinya saya nggak boleh dibuka ya. Apa tuh Bu? Boleh pakai Ibu. Tadi pengen membuka. Ini berusaha mungkin mengetahui apa yang saya ini. Dia gigi sampai saya digelitik. Saya pikir oh mungkin ada manfaatnya buat dia. Apa
sih yang berharga di dalam hidup saya? Oke, kalau positif Karena saya dia ambil teman saya. positifnya, Berbagi berbagi dengan teman tadi tadi. betul. Oke, terima kasih. Ada lagi yang siapa yang membuka? Ada lagi yang membuka? Berarti semuanya menutup. Iya. Boleh yang menutup, di sana ada pertanyaannya. Siapa yang masih menutup? Oh, Ibu ya, ibu menutup. Apa alasan ibu masih menutup? Berharga. Karena ini berharga. Ibu menutup. Kalau kita tadi nggak ada perlawanan, ini punya saya, punya ibu Hana. Ibu menutup. Berharga ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Privasi. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ada banyak alasan untuk kita mengontrol diri kita. Di sini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka kepalan tangan tadi? Jawabannya tadi jawabannya saya ingin berbagi. Berarti kan diri dan diri. Iya. Lalu Bu Tiun juga tadi mengatakan akan ingin, kalau positif ingin aku ambil, tapi kalau negatif mungkin saya jauhi hal tersebut. Ada perlu tidur, ada hati yang saya hati. Bukan maksud saya berbagi anak saya ya. Ya mungkin ibu bapak juga mengerti. Oke, terima kasih. Ini hanya sekedar jawaban ibu. Kalau benda berharga pasti kita lindungi. Walaupun orang tahu tetap kita jaga gitu ya. Tapi ketika Anda ingin tetap mengepal tangannya, berarti kan dari diri Anda nggak mau, walaupun bagaimanapun aku tidak mau membuka ibu ya. Terus, saya mah nggak apa-apa, saya mau membuka. Aslinya dari mana bu? Dari diri sendiri. Kontrol itu yang paling baik adalah dari diri sendiri. Biur walaupun ingin membuka bukan berarti tidak baik, tapi ingin bertahu ya. Ingin orang mengetahui itu tidak apa-apa. Tetapi tetap kontrolnya dari diri sendiri. Tadi katanya aku digelitik gitu kan, tapi tetap walaupun digelitik tetap kayak apapun tidak mau membuka ya. Tapi kalau hatinya jadi aku capek aja gitu kan. Jadi kontrol itu lahirnya sebenarnya harus dari dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi. Ya, termasuk pada anak didik kita ya Bapak dan Ibu. Yang baik itu kontrolnya harus dari dirinya sendiri. Next, Patri. Nah di sini kita belajar mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Dulu itu paradigma stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol oleh Dr. William Glasser bahwa kita itu kebutuhannya berbeda. Benar atau tidak Bapak Ibu? Tidak sama ya Bapak dan Ibu. Mungkin salah satu orang sedang membutuhkan sesuatu yang memang kasih sayang. Saya mah sedang membutuhkan uang. Saya mah sedang membutuhkan perlindungan. Jadi setiap orang pasti berbeda. Lalu menurut stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Apakah Bapak dan Ibu melihat yang sama? Nah ini, menurut Ibu Tiur apa? Bentuknya. Saya dari bentuknya ya. Bentuknya beda ya. Bentuknya tabung. Oke. Menurut Ibu? Ya, dari warnanya. Warnanya bedanya dan ya coklat. Kalau Ibu? Isinya bagaimana? Dingin, mantannya dari ya. Oke. Bapak? Ayo, Bapak kopi, ayo enggak? Ya, coklat ya, coklat berwarna. Lalu ada yang membayangkan, itu isinya sedikit, ya. Lalu ada, itu isinya kurang setengah. Itu isinya setengah. Itu rasanya manis, itu rasanya pahit. Pasti berbeda setiap pemikiran orang lain. Ibu memiliki pandangan yang berbeda. Lalu menurut stimulus
respon mencoba mengubah agar pandangan menjadi sama katanya. Lalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kalau menurut teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan kalau menurut stimulus respon. Kalau hanya saja ternyata yang mengontrol sendiri. Berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, itu menurut teori kontrol. Ya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir memang menang kalah. Kalau di teori kontrol itu menang-menang, harus menang-menang, positif-positif. Next, Pak. Bapak dan Ibu, kita kan tadi membicarakan teori kontrol. Kontrol yang baik adalah dalam diri kita, termasuk kepada murid kita. Apabila anak kita mempunyai kontrol dari dirinya sendiri, itu akan lahirlah nilai kebajikan. Bagaimana mengontrolnya Bapak dan Ibu? Yaitu dengan disiplin. Apa itu disiplin? Taat pada peraturan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Disiplin itu apa ya Bapak dan Ibu? Oke, benar sekali. Dilakukan untuk yang lebih baik. Lalu apa tadi Bu? Taat pada peraturan. Berarti kita ke situ ya Bu ya. Taat pada peraturan, tanggung jawab, ya. Itulah disiplin. Coba next Pak. Nah, disiplin menurut Bianca Gosner, karena ini semua teori ya Bu ya, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, kan Ki Hajar Dewantara pasti belum harus kita tahu ya. Beliau adalah seorang bapak pendidikan di Indonesia yang falsafahnya, filosofinya selalu kita gunakan sampai hingga sekarang ya. Betul ya. Disiplin adalah belajar yang berasal dari akar kata disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu. Katanya harus paham. Ya. Lalu motivasi yang terbangun adalah dari dirinya sendiri. Ya, terbangun motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Jika tidak paham, maka motivasi ekstrinsiknya yang harus diberikan pada diri seseorang itu adalah dari guru, dari orang tua atau dari orang lain. Jadi belajar ya katanya Bapak dan Ibu. Kalau disiplin itu belajar. Jadi kalau anak belajar, dia itu akan disiplin. Benar nggak Bapak dan Ibu? Ya. Kalau dia belajar, pasti dia akan disiplin. Karena menurut Ki Hajar Dewantara juga seperti itu. Kalau anak belajar, ya itu dia disiplin. Next, nah ini ada kasus Bapak dan Ibu, kalau untuk mendisiplinkan anak suka pakai apa gitu nanti ya. Di sini ada kasus cara mendisiplinkan anak kita. Nanti akan masih banyak ya Bu ya. Bagaimana caranya? Dengan paradigma baru. Baik Bapak dan Ibu. Biasanya sekolah mempunyai budaya yang sudah selalu dikerjakan, aset kedisiplinan yang berbeda-beda. Nanti bagaimana kita menyepakati untuk mewujudkan visi sekolah SDN Dawar Tengah 1 pasti punya visi. Ada yang ingat Bapak dan Ibu visinya? Visinya? Ada yang ingat? Boleh Ibu Amalia? Ya, visi sekolah. Ada yang ingat? Oke, sama-sama mewujudkan peserta didik yang berakhlak, ya biasanya seperti itu. Saya juga punya visi yang kemarin saya buat ya Bu ya. Terwujudnya peserta didik yang religius, berarti masuk ke berakhlak ya Bu ya. Religius, karakter, lalu bersaing global, lalu berprofil pelajar Pancasila. Boleh Bapak Ibu nanti visinya
direlevankan lagi kalau memang sudah tidak sesuai. Kalau masih relevan, teruskan. Oke. Nanti bagaimana cara membuat visi itu sukses ya, Bapak? Di sini ada kasus, boleh? Ada yang membacakan? Ibu Ambar, oke. Ibu Ambar, guru wali kelas 2K di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Namanya Doni ya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, Bapak dan Ibu, boleh ditulis di post-it-nya, di kertas yang warna-warninya. Kalau situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Ibu, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, ya benar ya, apa yang akan Anda lakukan? Tapi sebelumnya saya tanya, si Doni itu kenapa Ibu ya? Satu, suka ngambil makanan. Kenapa Ibu dia suka ngambil? Mungkin beberapa Oke, salah satunya Bu, mungkin dia tidak punya makan. tidak punya makanan. Dua, kelaparan. Apa tanya sih? Iya Bu ya. Ada lagi? Tiga. Mungkin dia ada sifatnya Iya, ingin diperhatikan ya. Kita suka begitu ya Bu ya. Ingin diperhatikan. Lalu iya, ingin diri. Saya apa? Ngantuk, jadi ngambil makanan gitu, biar gak ngantuk gitu kan. Tambah kenyang. Iya, satu untuk tadi ingin memiliki makanan, dua kelaparan, ketiga ingin diperhatikan, keempat ngantuk. Jadi adalah iseng gitu ya. Ada lagi? Bukan apa bukan? Bisa jadi penyakit. Penyakit ya Pak. Kebiasaan ya Pak. Kebiasaan jelek ya. Berarti kira-kira menurut Ibu apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Boleh dituliskan, boleh ditempel di sini. Simpan post-it-nya. Apa yang akan Anda lakukan pada si Doni? Sebagai ibu gurunya, pura-pura Ibu jadi Bu Ambar. Oh, jadi Bu Ambar. Menurut Anda, boleh juga jawabannya Bu ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Tadi yang tadi ya Bu ya, boleh dituliskan. 3, 2, 1, selesai. Boleh Ibu langsung ditempelkan di sana biar bisa. Ya. Di sini Ibu namanya boleh ditulis? Ibu siapa? Boleh tulis namanya Bu. Gak usah disebutin kali ya namanya. Rahasia. Jawabannya aja langsung ya. Ada lagi Bu yang sudah mangga disimpan jawabannya. Menurut Bapak dan Ibu gimana sih Doni itu harus digimana ini si Doni? Udah Bapak dan Ibu? Saya mah mau menghukum, saya mah mau setrapel jadi payung kelas. Saya mah mau menasihati saja. Saya mah mau memberikan makanan. Enak dong si Doni. Setiap hari akan diberikan makanan sama Pak Yoso. Nggak puas-puas. Bebas Ibu jawabannya. Silakan. Oke. Ya benar Bapak. Bapak senior kita ya. Ya Allah. Jatuh. Saya jangan mama harus pensiun. Tapi kayak belum membuat. Oh gitu Pak. Ya usah
Jawabannya pendekatan ke Doni. Pendekatan. Oke, nanti kita akan tahu inti permasalahan Doni. Oke. Lalu di sini mengajak Doni berbicara dengan hati ke hati. Oke. Kayaknya ini banget ya, romantis nih. Mengajak Doni berbicara dari hati ke hati, mengapa Doni sering mengambil paksa makanan temannya dan membantu Doni untuk keluar dari kebiasaannya. Oke. Lalu memanggil Doni, ajak komunikasi mengenai keadaan di rumah. Alasan kenapa suka melakukan hal tersebut biar ada solusi selanjutnya. Lalu menasehatinya dengan baik, seperti bahwa sikap seperti itu tidak baik. Bertanya pada Doni mengapa melakukan hal itu. Dan cari solusi ya. Dari Doni ya. Memberikan nasihat supaya Doni taat peraturan. Oke, dikasih oleh Ibu Ambar. Inilah jawaban Pak Yoso. Kirain apa Bu Itri gitu Pak. Bertanya apakah Doni melakukan ini belum makan. Ya. Berarti Bapak dan Ibu, Doni itu untuk memenuhi kebutuhannya ya Bu ya. Benar nggak Bu? Doni belum makan berarti untuk memenuhi kebutuhan laparnya ya Bu ya, perutnya, kebutuhan hidupnya. Lalu di sini ada Doni hanya ingin memberi nasihat pada Doni. Lalu Doni tadi ada yang bilang ingin diperhatikan. Lalu berarti memberitahu agar taat pada peraturan. Lalu menanyakan, ini ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Memanggil Doni lalu menanyakan kepada Doni kenapa ia melakukan hal tersebut. Berarti identifikasi ya Bu ya. Lalu jika sudah mendapatkan jawaban dari Doni, hal yang pertama adalah menasehati, lalu melakukan tindak lanjut. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Ya Allah, luar biasa. Sudah bisa menentukan bagaimana cara menghadapi anak seperti Doni. Padahal baru kelas 2 ya Bu ya. Kelas 1 itu ada ya Bu ya? Baru kelas 1 kelihatan. Next Bu Bibit. Nah, ternyata tadi ada yang lapar, cari perhatian. Berarti kebutuhannya terganggu ya Bu ya. Tidak terpenuhi. Kebutuhannya itu yaitu survival, berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia lapar, berarti merebut makanan dari temannya. Lalu untuk kesenangan, jahil, iseng, jahil ya untuk kesenangan dia. Lalu dia membutuhkan kasih sayang, perhatian, caper, bener ya, caper ya. Terus dia ada di power, penguasaan, dia ingin dihormati oleh teman-temannya. Lalu kebebasan, bahas mau melakukan apa saja itu benar-benar karakter dari anak-anak. Dan manusia akan melakukan sesuatu yang salah ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Oke, Bapak Ibu, terus ya. Oke, next Bu Mimin. Nah di sini ada untuk memenuhi kebutuhan dasar ternyata di sini ada contohnya Bu ya, kasus-kasusnya nih Bu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Berarti itu apa ya Bu? Kebutuhan apa? Kesenangan Ibu ya. Dia membutuhkan kesenangan. Nomor 2 apa Bu? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, kasih sayang ya Bu ya. Kasih sayang. Lalu aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa Bu? Kesenangan juga ya? Kebebasan, ingin bebas ya Bu ya? Oke, kebebasan. Lalu aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temannya. Teman-teman, aku jadi di depan tuh orang yang ingin dihargai berarti itu kekuasaan, ya Bu ya. Ingin menguasai, ingin
dipuji, pokoknya anak itu berbeda-beda ya Bu. Nah inilah kasus yang sering kita hadapi untuk memenuhi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar. Pasti seseorang itu, mungkin di sini juga ada yang gurunya yang suka sebenarnya ini diperhatikan oleh muridnya gitu ya. Pas masuk, wah ibu cantik banget hari ini gitu kan. Tahu kan ingin perhatikan kamu gitu kan, ada ya Ibu Amalia ya. Itu ya Bu ya, pasti ada setiap manusia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya ya. Tadi kalau kita pokoknya sama lah pengalamannya anak muda seperti itu ya Bu ya. Bagaimana nanti kita akan mendisiplinkan bahwa hal-hal yang baik mana yang menjadi nilai kebajikan dan mana yang tidak boleh. Next Bu. Nah, Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia yang tadi Doni lakukan ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan Bapak dan Doni datang pagi-pagi, ini kasusnya beda lagi Bu. Doni datang pagi-pagi sangat rajin, atau ibu guru datang sangat rajin gitu kan. Dia menghindari ketidaknyamanan. Yang ditanyakan oleh seseorang tersebut, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya datang terlambat, apa yang terjadi? Itu berarti hukuman ya Bu ya. Hukumannya itu perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi manusia itu seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Bu Yanti datang pagi-pagi bawa laptop, bawa sound. Coba balik Bu, ya, gitu ya. Pokoknya mempersiapkan. Apa tuh motivasinya Bu? Ya tetap sibuk aja. Ibu kerjanya biar kelihatan sibuk. Ya, di sini ada ya Bu ya. Apa yang akan saya dapatkan? Mungkin nanti Bu Yanti akan dipuji ya, atau terus Ibu Yanti akan dihargai. Guru teladan gitu ya. Anak-anak sama semangat ya, semangat banget ya. Begitu ya Bu ya. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bu Yanti datang dengan percaya dirinya, saya sudah ASN, udah PNS gitu ya. Saya harus datang pagi. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ingin menghargai nilai-nilai yang dia percaya. Bahwa seorang PNS harus datang pagi, tidak boleh terlambat. Lalu saya juga sudah ASN P3K. Saya harus benar-benar menunjukkan bahwa saya sekarang udah semangat banget. Ya itu, karena percaya bahwa dengan seperti itu anak-anak akan menilai kita. Benar nggak Bu? Ya, karena guru SD mah primadona, nah guru teh punya, apalagi kelas 1 Role model. ya, role model banget. Ibu datang semua serbu, salim semua, walaupun ada yang angka 11. Ada yang angka 11 ya. Salamannya berapa kali Bu? Aduh, berapa kali ya? Banyak sekali. Nah itu yang selalu menjadi motivasi dalam diri seseorang. Lalu akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Motivasinya pasti seperti itu. Terus Bapak dan Ibu, betul? Iya. Seperti itu. Itulah motivasi perilaku manusia agar tidak menang hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Baik. Dadak. Saya teh suka datang pagi-pagi ingin dipuji. Saya teh kesiangan mulai itu gimana gitu ya. Itu motivasi perilaku manusia. Kita mah ada berhubungan dengan sekolah ya Bu ya. Ya itu aja yang sering muncul ya Bu. Harus malu datang telat. Nah, itu ada nilai yang mereka percaya. Lanjut next. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui apakah nanti akan memberi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak dan Ibu kalau misalkan kesiangan baik anak atau kita, mungkin kita suka dapat hukuman ya Bu ya. Hukumannya kamu misalkan stop berdiri di depan kelas. Suka Bapak dan Ibu? Apa sudah tidak ada Mas? Oke, bagus. Sudah nyaman itu. Bagus. Seru itu ada. Iya.
Tulis yang banyak 100 lembar, 100 garis. Aduh, hebat berarti luar biasa. Tidak ada ya. Menghapus papan tulis itu konsekuensinya ya. Kamu terlambat, berarti kamu harus hapus papan tulis. Ngepel balik nak. Kosong. Mengutin sampah, ya itu konsekuensinya. Nah nanti Bapak dan Ibu, hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak dan Ibu, hukuman next. Nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak dan Ibu pernah dengar kata restitusi? Saya korupsi ya. Retribusi saya kira retribusi. Dibuat. Retribusi lalu kayak apa? Oh retribusi ya. Ada yang pernah dengar Ibu restitusi? Ya, gitu ya. Restitusi itu ya suatu cara untuk meyakinkan seseorang atas kesalahannya dan mengembalikan keyakinannya. Nah di sini misal ini ada identitas gagal ya. Banyak sekali kegagalan diakibatkan oleh hukuman. Bapak dan Ibu pasti pernah menghukum anak. Apakah Bapak dan Ibu merasa tenang dengan menghukum? Dari Ibu ya, Oh, ini masih lama. benar sekali. Jangan sampai ya Bu ya kita memberikan hukuman. Lalu di sini suatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar gak Bu? Kalau kita dihukum, Bapak dan Ibu deh waktu sekolah pernah nggak dihukum? Pernah. Oh dulu mah dihukum. Ya. Tapi ingat gak Bu? Ya terus ya Bu, ada yang sakit hati ya Bu ya. Ada yang oh itu tapi membuat saya. Iya itu ya. Itu jangka pendek dan jangka panjang loh Bu. Ada yang sakit hati, itu kalau misalnya di kasus kemarin, ya di mana ya? Di Cilacap atau di mana ya? Ya, Cilacap. Ya itu sampai wow karena dendam gitu ya. Karena hukuman itu menyakitkan harus terjadi ya Bu ya. Lalu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Subhanallah ya Bu ya. Dalam waktu panjang anak akan sakit hati. Gitu ya. Lalu korban mendapatkan ketidakadilan. Ada Bu, anaknya tuh melakukan kesalahan, tapi mamanya bager. Mamanya bager. Orang mamanya bager. Gak apa-apa udah kamu ya. Aku anak itu ya. Tapi karena mamanya baik, ini duduk ya. Ini yuk, maafin. Padahal itu tidak boleh ya. Ya, karena dikasih sesuatu jadi dianak emaskan. Nggak boleh ya. Itu ya. Jadi korban mendapatkan keadilan tapi tidak akan selesai masalah. Lalu murid anak akan tersakiti, benar ya Bu ya. Konsekuensi itu berbeda ya Bu ya. Ini sudah mulai masuk ke disiplin. Sesuatu harus terjadi. Nah, harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Misalkan kepada Ibu, ya udah memang ke keberangan, sok ayo lompat gitu kan, lompat, udah Bu, ya udah, makasih ya, kamu sudah bertanggung jawab, gitu kan Bu, ya oke, nggak apa-apa, hilang tak udah, tapi kalau dengan sindiran atau dia dihina oleh kita yang bully, guru juga bisa bully gitu ya, itu akan membuat sakit hati. Tapi kalau kayak begitu, nah coba gitu kan ya. Sekarang kamu udah kesiangan, ya udah Pak lari deh Pak, sangat lari ya anak teh. Tapi hilang tuh, terus Pak, gitu kan? Oke, udah ya, selesai tuh. Jangan pendek Bu, paling juga besok lupa. Tapi kalau sudah kamu teh, gitu kan? Ya, sampai dia merasa bersalah itu akan teringat. Lalu murid anak dibuat tidak nyaman. Ya, sehari dua hari dia tidak akan nyaman. Mau kamari, terus kita lari, erakeun gitu kan, pasti ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan restitusi merupakan pilihan. Nanti anak memilih, peserta didik kita memilih bagaimana situasi yang baik untuk kamu. Lalu menguatkan anak murid dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Alasannya nanti kita akan restitusi ya. Korban mendapatkan ganti sudah pasti ya. Lalu murid anak mendapatkan penguatan itu sudah pasti. Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu nanti kita belajar mengenai restitusi. Next. Ini banyak ya Bu ya. Saya bacain satu-satu ya Bu ya. Next.
Nah, lalu anak itu ada yang suka dihukum oleh penghargaan, termasuk kita Bapak dan Ibu sebagai masyarakat, sebagai guru, sebagai anggota keluarga. Itu kalau kita dihukum oleh penghargaan, maksudnya dihukum oleh penghargaan itu menghukum katanya Bapak dan Ibu, benar nggak Bu? Itu ada Bu. Pengaruh penghargaan bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang sadar seterusnya dengan penghargaan, ada yang kalau tidak dihargai dia kunduh. Terus tuh Bu, yang nama tuh dipuji, sekarang mau gitu kan Ibu. Kata murid itu seperti itu. Besok mah saya mau kegiatan karena saya sudah dipuji, sudah diberi penghargaan. Pas tidak diberi penghargaan, kemarin juga Ibu gak puji. Itu ya Bu ya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, benar gak Bu? Tapi Ibu suka ngasih punishment atau reward gak Bu ke anak? Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh. Tapi hati-hati ya Bu ya, karena ini penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan, benar atau tidak Bu? Misalkan ada anak murid kita satu dipuji, jadi merusak hubungan. Buat apa saya nyontekin? Padahal nyontekin ya. Buat apa saya nyontekin? Tahu-tahu dia yang diberi penghargaan. Nah itu ya Bu, merusak hubungan antara temannya, kan? Jadi pas siring-siring ya Bu ya. Lalu mengurangi ketepatan. Ketika kita diberi penghargaan, jadi berleha-leha ya Bu ya. Tenang, saya mah belajarnya dulu lah 5 menit baru mau selesai saya baru mengerjakan. Jadi nanti jawabannya kurang tepat ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Benar atau tidak? Benar ya Bu ya. Lalu penghargaan menurunkan kualitas, sama seperti tadi ya Bu ya. Akan mundur karena menunggu dulu penghargaan atau pujian. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Ya Bu, ada yang kreativitasnya muncul tapi bisa semakin merosot karena sudah merasa dipercaya, sudah merasa saya bisa, jadi turun. Lalu penghargaan menghukum. Ya benar. Ini Bu, misalkan ada anak murid kita dipuji, lalu teman-temannya tuh ya seperti tadi ya Bu ya, merusak hubungan ya Bu ya, menghukum kita bahwa menjas gitu ya Bu, kalau itu tuh kesalahan dia, padahal dipuji tapi merasa kalau kenapa dipuji ya, aku kan jadi disebel sama orang gitu Bu. Anak-anak tuh jadi seperti itu, jadi orang tuh jangan berteman sama si Doni gitu kan, karena sering dipuji gitu kan. Nah itu menghukum anak itu sendiri. Next Bu. Nah Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan keyakinan keras agar anak tidak dipuji, konsekuensi lalu direstitusi, agar anak itu bagaimana menciptakan tidak lahir dari gurunya tapi lahir dari dirinya. Jadi keyakinan kelas, Bapak dan Ibu suka membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas Bapak Ibu suka? Sudah dibuat? Alhamdulillah ya. Sudah dibuat. Bapak dan Ibu bagaimana cara membuatnya? Oke. Ambil dari anak. Berdiskusi dengan anak. Ya, Bu. Dikumpulkan nggak Bu? Kan anak-anak beda-beda ya. Ditempel ya Bu ya. Ditempel satu-satu semuanya gitu ya. Mana nih yang kategori menghormati? Kumpulkan. Mana kategori disiplin? Kumpulkan. Dikelompokkan ya Bu ya. Sudah dikelompokkan. Mana yang taat kepada Tuhannya? Kumpulkan. Dikumpulkan satu-satu, dikelompokkan. Lalu nanya Bu, keyakinan kelas dibuat bersama murid lalu dipilih sesuai dengan kebiasaan sekolah, terutama yang belum nampak lewat curah pendapat. Misalkan visi sekolahnya tadi beriman bertakwa, tapi tidak muncul. Nah, tapi ada yang sudah muncul, boleh ditetapkan sebagai keyakinan sekolah. Boleh, nanti dikumpulkan, nih dikompil ya Bu ya, dikumpulkan. Ini dari kelas 1, ini dari kelas 2, semuanya ada. Nanti boleh dipilih lalu dijadikan keyakinan sekolah. Coba Bu.
Keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak. Bapak Ibu jangan banyak poinnya. Dia mah ayat 12. Lihat anaknya. Coba poin ke-7. Ingat, ulang. Coba poin ke-12. Satu aja aku gak ingat, Bu, ya kan? Ya jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Cukup dengan poin kebajikannya. Nanti kita lihat ya caranya. Setelah terkumpul keyakinan kelas, maka bersama-sama, oke ya, tadi ya, guru dalam komunitas belajarnya pilih yang paling baik untuk sekolah yang membuat budaya positif dapat diterapkan. Nah itu caranya ya Bapak Ibu. Dari kasus-kasus lalu dibuat keyakinan. Nanti keyakinannya seperti apa? Dengan segitiga restitusi yang tadi. Boleh next? Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan tadi tercipta oleh anak-anak. Coba Bapak dan Ibu, kalau kita membuat sesuatu, dibuatnya bareng-bareng. Misalkan nih, saya buat kesepakatan. Ini Bu Amalia, Bu Tiur, udah tahu nama. Ya, Bu A, Bu B, Bu C, buat kesepakatan. Kalau dibuat bareng-bareng, kalau yang melanggar gimana Bu? Konsekuensi ya Bu ya. Terus malu gak Bu? Malu ya, karena itu dibuat oleh sendiri loh, gitu kan? Itu kan yang buat kita. Masa kamu melanggar? Gitu ya. Misalkan di sini ada keyakinan Bu, ada keyakinan kelas. Kembalikan barang pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa Bu? Disiplin, orang menghormati, tanggung jawab, patriotisme atau apa Bu? Kembalikan barang pada tempatnya. Tanggung jawab Ibu ya. Itu tanggung jawab. Boleh Bu bikin ditulisin ya? Nggak bisa ya Bu? Itu bukan di kampanye. Oh itu di PPN. Oke, boleh itu disiplin ya Bu ya. Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Menghormati ya biasa saling menghormati. Nah itu aja Bu. Nilai kebajikannya yang kita tulis. Lalu hadir di sekolah 15 menit. Disiplin. Oke, disiplin. Udah bisa yakin Ibu belum? Berjalan di kelas atau koridor. Tidak lari-larian maksudnya Bu. Menghormati ya Bu, sopan, santun. Ketika kita berjalan di koridor, kita melewati koridor, ada ibu guru sedang duduk, pasti punten ya. Tapi kalau misalkan lari berarti kan dia tidak mengikuti keyakinan sekolahnya. Nah itu Bu, jadi keyakinan kelas itu dibuat secara positif, tidak dibuat negatif ya. Nah, tidak boleh pakai kata jangan, dilarang, tidak boleh Bu. Usahakan pakai kata yang positif. Seperti tadi, berjalan di kelas atau koridor. Kalau pakai peraturan gimana? Ini kan bukan peraturan ya, keyakinan kelas. Kalau pakai peraturan ya. Kalau pakai peraturan, dilarang lari di koridor, akan mencelakakan orang. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, berjalan di kelas atau di koridor. Itu berjalan di kelas. Ya. Nah di sini ada Bu, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan ya Bu ya. Masuknya ke peraturan. Tapi kalau keyakinannya kira-kira apa Bu? Menghormati orang lain ya. Ya misalnya menghormati. Di bawahnya boleh dituliskan Bu, menghormati siapa saja warga sekolah gitu ya. Yang semuanya gitu. Oke. Lalu kembalikan barang pada tempatnya yang tadi tanggung jawab ya. Berarti tulis tanggung jawab. Jadi tidak perlu banyak Bu. Seperti itu. Jadi terlalu ada 12 gitu ya. Tidak. Cukup 3, 5 sampai 7. Anak SMA pun kalau diberi banyak-banyak makin tidak mau mengerjakan. Tapi kalau dengan menghormati berarti dianggapnya tak keterangan. Semua warga sekolah. Tanggung jawab. Boleh kasih keterangannya apa saja. Jadi anak tuh tahu oh iya itu kan tidak tanggung jawab. Jadi cuma 5 aja cukup. Taat beribadah, menghormati, tanggung jawab, disiplin. Satu lagi apa? Jadi cukup seperti itu untuk membuat budaya positif di sekolah. Lalu next, Bapak dan Ibu, dari kasus per kasus, dari kasus tadi
ada yang ingin diperhatikan karena pakai speed, terus ada kasus lagi yang tadi si Dodi ya Bu ya. Kita kembali ke Bu Ambar ya Bu ya. Bu Ambar itu tadi Bu Ambar itu misalkan di sekolahnya itu memanggil Doni. Tadi ada ya kasus-kasus ini nih. Ada yang memanggil lalu memberi nasihat. Ya. Lalu ada yang kamu Doni setrap. Ada tuh yang begitu, pasti ada Ibu ya. Setrap. Iya, setrap aja Bu kata teman-temannya. Dah, ayo berdiri. Lalu ada yang mengajak. Ibu ada penghukum 5 posisi kontrol yang tadi kan teori kontrol ya Bu. Dan itu ada 5 posisi kontrol Ibu. Guru sebagai penghukum. Apakah saya sebagai penghukum? Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Apakah pernah anak tek dulu ya supaya anak merasa salah gitu ya. Lalu ada sebagai teman, pasti ada nih. Ada yang friendly ya Bu ya. Lalu ada pemantau, lalu ada manajer. Next Bu Mimin. Ini 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak dan Ibu, penghukum itu kata-kata yang biasa dikeluarkan Ibu biasanya Bu, atau boleh banyak lagi. Patuhi aturan saya atau OS. Suka begitu Bu? Saya juga suka Bu. OS bangku. Nah sekarang berubah ya Bu ya. Patuhi aturan saya atau OS. Kamu selalu saja salah. Nah itu adalah penghukum. Guru itu sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa sekali sama kamu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu mengetahui, dia akan merasa bersalah. Bisa deh. Gimana kalau mama tahu? Kan? Dia akan guru itu sebagai membawa rasa bersalah untuk anak. Suka nggak Bapak Ibu? Awas loh, anak-anak nih, kamu nanti orang tuanya saya laporkan, ibu laporkan gitu kan? Ibu laporkan nih, kasih surat. Dia kan akan takut, merasa bersalah. Ibu bingung, saya ini bersalah tadi itu gimana ya? Ya, wah, stres Ibu ya, anak kita. Lalu sebagai teman nih, ayolah Bu Mimin, ayolah Mimin, mau Mimin. Ayo Doni, bantuin Ibu ya Don. Kita baik ya Don. Kan itu sebagai teman. Sering ya Bu ya? Sering, pasti di sini banyak guru yang sering berteman dengan muridnya. Lalu sebagai pemantau itu kalau ada anak yang kerudungnya berbeda, kenapa kamu kerudungnya beda? Gitu ya. Peraturannya tahu nggak? Peraturannya apa? Ya jawab ya. Ya Bu ini. Apa yang telah kamu lakukan? Ya Bu, saya tidak mentaati peraturan. Terus jadi pantau. Kamu tahu nggak sanksinya? Konsekuensinya? Ya Bu, saya harus pulang dulu. Tapi rumah saya jauh Bu. Tetap kamu harus bersalah. Itu pemantau ya. Pantau nih anak ini. Ya. Peraturannya apa ditanya, gitu ya Bu ya. Lalu apa yang menjadi konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya. Lalu manajer. Nah Bapak dan Ibu, yang paling baik di 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Bapak dan Ibu mau jadi manajer? Manajer apa? Manajer kelas ya Bu ya, manajer di kelas. Kirain PT apa gitu Bu? PT Rusorangan. Ya, sekarang jadi manajer itu paling baik. Boleh Ibu bandingkan. Nanti di sana apa kamu meyakininya? Apa yang kita yakini? Tadi kan kita udah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Misalkan menghormati. Terus dia lari-lari di depan di koridor lari-lari, berarti dia tidak sopan dan santun, tidak menghormati orang yang sedang duduk ya Bu ya. Nah dengan keyakinan, kamu tahu tidak Doni, kamu itu sudah kamu tahu nggak apa yang kita yakini kemarin? Tahu Bu? Apa? Itu seorang manajer Bu. Tahu Bu, saya bersalah, saya lari-lari di koridor. Salah ya? Iya Bu. Terus lalu kamu tahu nggak akibatnya?
Tahu Bu? Nah, anak pasti akan seperti itu. Anak direspon gitu ya. Distimulus untuk menyatakan bahwa dia itu sedang melakukan kesalahan. Itu caranya dia. Kalau sudah yakin, lalu apa yang kita yakini, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas gitu ya. Kita sudah membuat kesepakatan kelasnya. Lalu kamu mau apa cara memperbaikinya? Biar dia memilih kepada kita. Biar dia yang memilih. Jangan kita yang menghukum. Jangan kita yang membuat mereka bersalah. Jangan membuat mereka terus dipantau. Kalau teman bolehlah ya. Tapi memang teman juga lebih baik manajer kali ya. Jadi begitu. Setelah itu kamu tahu nggak, Doni, cara memperbaikinya? Tahu Bu? Apa? Dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Saya nggak boleh lari-lari lagi Bu. Iya. Tapi misalkan Ibu, tadi ada yang ke TK sama kamu karena lari-lari. Baik Bu, saya minta maaf nanti ke orangnya. Nah gitu ya Bu ya. Dia sendiri yang mau melakukannya, bukan kita. Oke, Doni, silakan. Kamu besok tidak akan melakukannya lagi. Lalu kamu akan meminta maaf. Minta maaf lah Doni. Yakin. Doni, besok kalau kamu melakukannya lagi, kamu gimana? Pasti saya akan diledek sama teman-teman. Dia yakin kalau melakukan seperti itu akan teman-temannya meledek, banyak sekali akibatnya. Jadi bagaimana harusnya kamu? Ya, itu dengan restitusi seorang manajer. Ya, kita belajar menjadi seorang manajer ya. Intinya gitu. Budaya positif akan lahir ketika anak melakukannya dengan kontrolnya sendiri. Next, Bu Mimin. Baik, yang tadi ya Bu ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, jadi mereka itu bukannya merasa bersalah, bukan merasa terhukum, tapi mereka itu akan yakin, ya, akan lebih kuat karakternya. Pasti budaya positif akan tercipta. Next, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, dari kasus-kasus yang sering terjadi, menurut Bapak dan Ibu, di sini ada restitusi kan tadi memperbaiki ya Bu ya. Caranya ini ya Bu ya, kita pakai restitusi, segitiga restitusi. Apa? Seperti apa? Ini yang terakhir ya Bu, yang terakhir. Kita coba ya Bu ya. Tadi sudah membuat kesepakatan kelas, itu bagaimana caranya. Tidak boleh pakai kata yang negatif ya Bu ya. Tidak boleh larangan, tapi harus ucapan ajakan yang tidak menghakimi mereka. Lalu bukan larangan, tapi upayakan yang positif. Lalu dengan restitusi, kasus tadi misalkan ya Bu, ada anak berantem ya. Ada anak ribut karena dia bermain bola, terus kena apa gitu Ibu, kena wajahnya atau kenapa. Lalu teman yang satunya kesal, lalu menarik bajunya, copot apanya Bu? Kancingnya, ditarik ya Bu. Ada nanti pakai kancing aja. Lalu anak tersebut kita panggil nggak Bu? Kita panggil dong Bu, bertihan lah Bu, mau bertihan. Sampai ada yang jangan sampai begitu karena disenggol ya Bu ya. Padahal mah kesalahan sendiri, dia mau mengkafir atau sendiri, gitu kan? Lalu dipanggillah dua anak tersebut. Dipanggil dua anak tersebut. Kalau kita mendapatkan kasus seperti itu, boleh Bapak dan Ibu? Ada yang mau? Saya mah mau menghukum yang narik tuh, gitu. Padahal kan saya mau hukum yang menendang terus kena bola, gitu kan? Ada Bu? Silakan. Mau bagaimana? Ada yang mau mengkondisikan bagaimana permasalahan ini terselesaikan? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh Bu ya? Pertama ditanyain dulu kronologinya seperti apa. Kronologinya ya Bu.
gimana kejadiannya gitu kan. Betul Bu. Lalu Terus kalau kita udah tahu siapa yang salah, kayak gitu. Nah, ya ditanya apa yang kamu lakukan, salah atau enggak gitu. Lalu jadi biar anaknya dulu yang menyadari dia salah atau enggak gitu intinya. udah lagi. Oke. Terus setelah itu Salah satu apa dua-duanya tuh Bu? ya dua-duanya dong. Dua-duanya. Kalau misalkan pasti kan salah satunya ada yang salah dan tidak, berarti gitu ya. Kalau yang salah, kalau dia salah, apa yang harus kamu lakukan? Pasti dia kan kalau sadar ya minta maaf gitu. Kalau enggak ya kita yang mengarahkan untuk minta maaf gitu. Sebentar untuk Ibu Amalia. Benar ya. Setiap guru pasti selalu melakukan seperti itu ya Bu ya. Setelah itu kita yakinkan Bu. Tapi dengan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Oke, Revan, Ali, coba menurut kamu itu tepat atau tidak? Perbuatan seperti itu tepat tidak? Tepat? Enggak Bu. Oke, tidak ya. Apakah itu melanggar kesepakatan kelas kita? Ditanyakan Bu. Karena kita sudah bikin kesepakatan kan ya Bu ya di kelas. Oh iya Bu, saya tidak menghargai ini. Saya tidak sopan menendang bola di koridor bukan di lapang misalnya. Terus si Ali, iya Bu, saya nafsu, emosi Bu, saya menarik. Bagus tidak? Tidak bagus Bu. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, lalu setelah yakin kesepakatan kelas apa yang kita langgar? Gitu. Apa nih yang kita langgar? Oh iya Bu, saya tidak menghormati, saya ini. Bagus gak? Tidak bagus Bu. Ya, akan bagaimana? Ya akan merugikan Bu. Dia tahu jawabannya sendiri. Tidak perlu dari kita cuma nanya-nanya gitu aja ke Sandi. Wah, ngomong mah gampang. Kita nafsu wae Bu, ada budak teh. Ayo wae yang nanti kieu. Mau nonjok terus. Ibu mah ngomong gampang ya. Dan kita kan berusaha ya Bu. Kita berusaha. Walaupun sesulit apapun ya kita sebagai penuntun anak untuk melakukan budaya positif agar tercipta itu dengan meyakini tindakan. Apa ini meyakinkan keyakinan ya. Jadi ada 3 ya Bu ya. Ada 3. Apa yang itu ada 3. 1 menstabilkan identitas. 2 validasi tindakan. 3 ada yang mau buat kasusnya? Kasusnya ya pokoknya gini ya Bu, yang sudah pada saya jabarkan itu adalah suatu penyelesaian masalah di sekolah, bagaimana keyakinan kelas akan tercipta. Kalau budaya positif melalui keyakinan kelas tercipta, maka lahir dari anak-anak sendiri budaya-budaya positif tersebut. Nah itu yang terakhir ya Bapak Ibu. Next, terima kasih. Bapak dan Ibu kita refleksi. Coba kita biasakan refleksi pada murid ya Bu ya. Suka Bu? Suka nggak? Kalau di ujung kita refleksi ya Bu ya. Anak-anak tadi belajar apa? Iya. Ini ya Bu, coba saya ingin bertanya siang ini. Karena bisa aku ngomong. Ada orang bagian pulang. Ada ibu yang mau berefleksi? Ibu yang muda, boleh Bu? Belajar apa saja? Masih ingat ya Bu, ibu yang muda? Oke. Di kemar saling lihat-lihatan aja. Tapi nggak berkenalan. Boleh Bu? Dari saya. Selama mengikuti designasi budaya menggunakan budaya positif itu saya jadi mendapatkan cara menangani anak seperti apa, yang tepat seperti apa. Karena kan saya ini juga baru-baru ya Bu, jadi baru pertama kali juga terjun langsung, jadi makin paham gitu bagaimana untuk
apa namanya, menangani siswa yang mempunyai masalah. Caranya ada lagi Bapak Ibu, apa saja sih yang tadi sudah kita bahas gitu hari ini? Boleh ada lagi, satu lagi? Ada Ibu Dek? Mungkin saya pengalaman begini ketika ada kasus anak ya di kelas bukan bandel ya, mungkin kurang disiplin, jadi intinya yang saya pahami istilahnya dia menanya dulu dia apa membuli temannya itu alasannya kenapa gitu ya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memvonis anak bandel itu oh begini, kita juga harus tahu latar belakang dia bisa seperti itu tuh mungkin dari keluarganya, dari orang tuanya kan. Saya nggak mungkin dari orang, jadi saya harus tahu, saya mengidentifikasi orang tuanya gitu. Jadi intinya seorang guru itu harus bisa memahami anak, ya tidak bisa memvonis anak itu seperti itu teh. Mungkin ada alasan tertentu yang dia lakukan, ya mungkin itu yang saya pahami ya. Terima kasih. Oh, cukup ya Bu ya. Jadi saya refleksi ya Bu ya. Dari tadi saya itu membahas mengenai teori kontrol. Bagaimana seorang anak dikontrol oleh dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Kalau lahirnya dari diri sendiri, berarti anak tersebut akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Tapi kalau dengan didisiplinkan oleh orang lain, itu ada dua kemungkinan, 50-50 ya Bu ya. Lalu saya menceritakan kebutuhan dasar. Sebagai manusia kita perlu survival, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kekuatan, dan 5 kebutuhan dasar harus terpenuhi. Lalu saya membicarakan bagaimana seorang guru memposisikan 5 posisi kontrol. Yang paling baik tadi apa Bapak dan Ibu? Manajer ada banyak di sana, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, lalu ada teman dan manajer. Ternyata yang paling baik adalah manajer. Bagaimana kita menjadi seorang manajer? Lalu restitusi, ya restitusi, segitiga restitusi, di mana yang pertama kita harus menstabilkan dulu anak yang bermasalah tersebut. Lalu validasi apa menjadi alasan mereka berbuat seperti itu. Yang ketiga yaitu apa Bu tadi? Meyakini keyakinan dalam kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, semua itu akan membantu kita dalam mewujudkan visi sekolah. Kan tadi pengennya anak beriman bertakwa, seperti profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Boleh nanti Ibu visinya ditambahkan dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Ada berapa Bu dimensinya? Ada 6. 1. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu menjadi keyakinan. Nanti nilai-nilai tersebut akan muncul dari anak-anak kita kalau kita sudah mengajarkan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Insya Allah akan muncul keyakinan, kebiasaan, habit untuk anak-anak kita di sekolah. Nanti visi-visinya tercapai kepada Ibu. Insya Allah. Maunya kalau semuanya positif, enak Ibu ya. Kalau semuanya positif, damai, asa teh. Pokoknya tenang ya sekolah teh ya Bu ya. Tidak ada anak. Tapi dah mau mungkin ya. Tiba heulana tuh asik cenah Bu. Ya berarti silakan Bapak dan Ibu menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ketercapaian pembelajaran pun akan maksimal. Tadinya 50% mungkin meningkat jadi 75%. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sudah di ujung acara.
banyak kata-kata yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf. Saya di sini hanya ingin sharing. Bapak dan Ibu seperti saya nggak ya gitu. Sama ternyata banyak kasus ya Bu ya, dan kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dari Ibu Amalia juga tadi sudah tepat sekali ya Bu, menanyakan, mengidentifikasi, lalu membuat solusi ya. Itu ya Bu ya. Saya mohon maaf, akhirul kalam. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semua guru-guru hebat MDN Dawan Tengah 1.